Awalnya Liga Inggris atau Premier League itu gak ada aturan terkait puasa Ramadan. Yang katanya laga tersebut diklaim jadi laga pertama yang ngasih jeda atau kesempatan di tengah pertandingan buat pemain muslim buka puasa di Liga Inggris. Halo guys, selamat datang di Zidane Fatoni. Jadi di video kali ini karena sekarang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kayaknya bakalan cocok banget deh kalau kita nambah pengetahuan tentang Ramadan dan juga sepak bola. Jadi biasanya ketika bulan Ramadan datang, ini mau gak mau, suka gak suka, emang bakal jadi tantangan buat para pemain bola yang beragama Islam. Mereka tentu dituntut buat bisa jalanin ibadah puasa, tapi juga dituntut buat ngejalanin profesionalitasnya sebagai pemain sepak bola. Kalau pemain yang berlaga di negara mayoritas muslim, kayaknya gak terlalu jadi masalah besar ya guys. Karena biasanya peraturan di liga yang negaranya mayoritas muslim pastinya bakal menyesuaikan dengan kondisi puasa tersebut. Contohnya di Indonesia, di Liga 1, jadwal pertandingan selama bulan Ramadan itu semuanya dilaksanakan di malam hari. Rata-rata di jam 20.30 abis sholat taraweh. Jadi kondisi tersebut bikin para pemain yang berpuasa jadi lebih enak buat ngejalanin ibadah puasa, plus bisa main bola juga dengan maksimal. Sedangkan buat pemain yang main di kompetisi yang negaranya itu bukan mayoritas muslim, ini tentu bakalan jadi tantangan yang besar banget. Termasuk kompetisi yang paling terkenal di dunia, yaitu kompetisi sepak bola di Inggris. Baik itu Premier League, FA Cup, maupun Carabao Cup. Nah, semua kompetisi itu tentunya berada di bawah naungan federasi sepak bola mereka bernama FA. Istilah sederhananya ya PSSI-nya Inggris lah. Dan di sini gua bakal ngebahas secara spesifik tentang gimana aja sih sepak bola di Inggris dan Ramadan. Gimana para pemain muslim di sana ngejalanin puasa, sedangkan mereka harus tetap bertanding karena jadwalnya yang kadang main di jam sebelum buka puasa. Karena kan emang banyak tuh pemain muslim di klub-klub Inggris yang emang jadi andalan utama buat timnya. Contohnya Mohamed Salah di Liverpool, terus William Saliba di Arsenal, Noussair Mazraoui di Man United, dan masih banyak juga yang lainnya. Kalian penasaran ceritanya kayak gimana? Kalau gitu langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Sebelumnya kita pahamin dulu gimana aja dan berapa lama puasa yang dilaksanain di negara Inggris. Jadi negara Inggris emang jadi salah satu negara dengan durasi puasa terlama, yaitu kurang lebih sekitar 15 jam. Bisa lebih cepat, bahkan bisa lebih lama juga. Dan durasi itu cukup lama ya guys, kalau dibandingin sama di Indonesia yang emang cuma 12 jam. Tapi walaupun lama, biasanya puasa di sana itu gak terlalu kerasa karena suhu udara di sana yang emang relatif dingin. Jadi tubuhnya itu emang minim dehidrasi karena cuaca dingin itu. Dan biasanya juga di sana sahurnya itu di jam 2.30. Jadi lebih pagi daripada di Indonesia. Sedangkan buka puasanya juga di jam 20.30. Tapi itu bukan patokan pasti. Karena baik sahur ataupun buka puasanya itu bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lama juga. Dan sebenarnya tetap aja walaupun dingin dan katanya nggak kerasa, tapi mereka kan emang butuh stamina. Terutama para pemain bola kan. Mereka butuh stamina, butuh energi supaya tubuhnya itu bisa tetap terhidrasi. Nah, sedangkan jadwal kick off yang terkadang emang ada yang dilaksanain juga di jam sebelum buka puasa. Jadi biasanya waktu buat buka puasa itu emang ada di tengah-tengah pertandingan. Dan ada juga guys penelitian yang bilang kalau saat puasa manusia itu emang bakal kehilangan sampai 2% cairan tubuh. Nah, dampaknya itu bakal nurunin performa pemain bola di lapangan sampai sekitar 20%. Bahkan sebenarnya tantangannya juga bukan cuma harus main di laga inti kan, tapi mereka juga harus latihan, nge-gym, dan lain-lain. Semua itu emang benar-benar butuh manajemen yang disiplin banget. Bahkan gak jarang beberapa pemain udah puasa dari beberapa hari sebelum Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar tubuh mereka itu bisa adaptasi secara bertahap. Tapi tenang aja, apalagi di kompetisi sekelas Liga Inggris, tentu mereka udah ada dokter dan ahli gizi yang emang udah profesional. Biasanya mereka udah diatur banget tuh, mulai dari waktu buat istirahat, tidur siang, makanan, recovery, pokoknya semuanya itu benar-benar diperhatiin dan diatur banget. Jadi emang harusnya para pemain sepak bola itu bisa tetap tampilin performa yang maksimal di lapangan. Walaupun berkurang dikit ya is oke lah, nggak terlalu berpengaruh banget. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Gimana sih aturan puasa di Liga Inggris? Jadi guys, awalnya Liga Inggris atau Premier League itu gak ada aturan terkait puasa Ramadan. Gak ada tuh aturan yang meringankan para pemain muslim ketika berpuasa itu bisa berbuka puasa pada pertandingan. Tapi baru pada tahun 2023, Liga Inggris atau Premier League minta Federasi Sepak Bola Inggris buat ngeluarin kebijakan resmi yang bertujuan untuk mengakomodasi para pemain muslim yang menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Nah, berdasarkan saran tersebut, akhirnya kebijakan itu
dikeluarin lewat Professional Game Match Official Ltd atau biasa disingkat PGMOL. Jadi mereka itu secara resmi udah mengizinkan jeda pertandingan buat ngasih kesempatan para pemain muslim buka puasa. Biar mereka yang puasa itu bisa konsumsi cairan, gel energi, suplemen, dan lain-lain ketika udah waktunya buka puasa. Asal bukan makan berat ya guys. Kalau makan berat ya repot. Selain kelamaan, ntar pemain juga bakal kekenyangan kan. Jadi sistemnya sebelum laga dimulai, official pertandingan bakal ngambil data siapa aja pemain yang emang perlu buat buka puasa di tengah pertandingan. Nantinya data pemain tersebut bakal jadi alasan wasit ngasih jeda ketika udah masuk waktu buka puasa. Terus waktunya juga disepakati dulu di menit berapa dan jam berapa. Karena di sana muslim kan emang jadi minoritas. Jadi gak ada tuh azan yang berkumandang kayak di Indonesia. Makanya perlu ada kesepakatan buat kapan wasit ngasih jeda pertandingan. Dan biasanya jedanya itu kurang lebih sekitar 1 menit. Jadi jeda tersebut bener-bener dimaksimalin buat pemain yang buka puasa doang. Gak dikhususkan buat pemain lain atau pelatih itu ngasih taktik. Tapi karena emang ada kesempatan, biasanya sih pemain lain juga ikut istirahat. Dan pelatih juga biasanya ngasih masukan dikit-dikit tuh. Nah, sebelum aturan ini dibuat secara resmi pada tahun 2023, sebelumnya gak ada tuh aturan yang ngasih kesempatan pemain buat buka puasa di tengah pertandingan. Biasanya mereka itu ya udah kadang curi-curi momen aja. Kalau pertandingan lagi berhenti, ada pelanggaran atau apapun itu, baru mereka yang puasa itu minum dan lain-lain. Dan walaupun aturan secara resmi baru keluar tahun 2023, tapi sejarahnya sistem ini pernah dilaksanain juga pada tahun 2021. Tepatnya di laga antara Leicester City melawan Crystal Palace, yang katanya laga tersebut diklaim jadi laga pertama yang ngasih jeda atau kesempatan di tengah pertandingan buat pemain muslim buka puasa di Liga Inggris. Jadi walaupun belum ada aturan resmi dari PGMOL, tapi saat itu kedua klub tersebut sama-sama sepakat buat ngasih jeda buka puasa di tengah pertandingan. Dan yang puasa juga sebenarnya gak banyak, cuman 2 orang doang, yaitu Wesley Fofana sama Cheikhou Kouyaté. Tapi kerennya mereka semua bisa bertoleransi buat 2 orang muslim tersebut. Dan sejak saat itu praktek jeda pertandingan buat buka puasa ini emang jadi makin umum dan diterima oleh seluruh lapisan yang ada di Inggris. Bahkan karena kebijakan yang emang bener-bener baik itu, yang emang bener-bener menguntungkan bagi para pemain muslim, gak sedikit juga para pemain Premier League muslim yang ngasih testimoni. Khususnya Wesley Fofana yang berterima kasih kepada semua pihak karena udah ngebolehin dia buat buka puasa di tengah pertandingan. Dia bilang katanya dengan penerapan hal ini bikin sepak bola jadi jauh lebih indah. Terus testimoni lain juga ada dari gelandang Everton Abdoulaye Doucouré yang pernah bilang bahwa dirinya merasa beruntung karena dia masih bisa ngejalanin ibadah puasa Ramadan dengan baik plus main bola dengan maksimal juga. Dia juga bilang katanya gak pernah tuh ngalamin masalah fisik selama berpuasa dan main bola. Dan bagi Doucouré, dia menempatkan agama itu di atas pekerjaan. Tapi karena dia bisa melakukannya secara bersamaan, itu tentu jadi hal yang emang bikin dia senang. Terus selain Fofana sama Doucouré, ada lagi nih mantan pemain Arsenal Mohamed Elneny yang malah pernah bilang kalau ibadah puasa sama sekali gak berpengaruh sama performanya di lapangan. Karena pada dasarnya tubuh manusia emang bisa beradaptasi sama kegiatan puasa. Asalkan manajemennya baik, otomatis puasanya juga gak akan jadi hambatan sama sekali. Jadi gitu ya guys, peraturan ini emang bener-bener bagus banget. Udah terbukti sama beberapa testimoni dari pemain muslim tersebut. Terus kalau untuk kejadian jeda pertandingan buat buka puasa di sepak bola Inggris yang baru-baru ini terjadi, ada pada kompetisi Piala FA, yaitu di laga antara Manchester United melawan Fulham yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2025. Artinya di hari puasa kedua. Nah, di laga itu ada pemain yang melakukan ibadah puasa, yaitu pemain MU yang berasal dari Maroko, yaitu Noussair Mazraoui. Di laga tersebut dia buka puasa di menit ke-65. Bayangin, selama 65 menit main dia tanpa minum sama sekali. Apa gak haus ya? Dan bahkan menariknya, laga itu kan berakhir imbang 1-1. Sampai harus ada extra time dan juga adu penalti. Artinya kedua tim main sampai 120 menit. Dan hebatnya Mazraoui yang sebelumnya puasa kuat main sampai 120 menit tanpa diganti. Tuh guys, jadi buat kalian yang masih suka mampir ke warteg atau nasi padang pas siang hari di bulan puasa, mending minggir dulu deh, malu sama Mazraoui. Oh ya guys, satu lagi tambahan informasi bahwa Ramadan di sepak bola Inggris itu bukan hanya toleransi ngasih kesempatan buat jeda buka puasa, tapi beberapa klub juga ada yang aktif menunjukkan komitmen mereka buat menjaga hubungan baik antara klub dan juga komunitas muslim. Jadi mereka itu benar-benar ngerangkul semua kalangan. Salah satunya adalah Chelsea yang biasanya ngadain open iftar atau buka puasa bersama di stadion mereka, yaitu Stamford Bridge. Tentunya hal ini jadi hal yang benar-benar positif banget dong buat para fans, terutama mereka yang beragama Islam, karena mereka pasti ngerasa benar-benar sangat dihargai dan diakui keberadaannya. Jadi guys, kesimpulannya sepak bola Inggris emang bener-bener ngejadiin Ramadan sebagai alat buat menciptakan lingkungan yang damai, yang enak,
yang tentram karena bisa menghormati keragaman tersebut. Dengan implementasi tadi, mereka nunjukin bahwa sepak bola ini bukan cuma untuk mereka yang mayoritas aja, tapi untuk semua kalangan. Ditambah mereka juga merhatiin keseimbangan antara tuntutan profesional pemain untuk klubnya dan juga kewajiban agama yang emang harus dijalanin sama mereka. Karena pada dasarnya benar kata Dokore tadi, sebagai manusia kita harus nempatin agama di atas segalanya. Justru hal lain itu yang harusnya bisa menyesuaikan dengan kewajiban dari agama. Walaupun di Inggris agama Islam itu jadi minoritas, tapi mereka benar-benar bisa menghormati. Respect deh pokoknya. Dan kalau kayak gini kan indah ya guys. Semoga bukan cuma pemain muslimnya aja yang dapat keberkahan di bulan Ramadan, tapi semua pihak bisa dapat hal-hal baik dari kebaikan yang mereka lakuin. Oke guys, terima kasih. Jadi segitu dulu penjelasan tentang Ramadan dan sepak bola Inggris. Kalau kalian mau request bahasan lain bisa tulis aja di kolom komentar. Kata-kata dari video ini, bapak-bapak beli kain kasa, pulangnya beli buah naga. Guys, pemain bola aja puasa, masa kita enggak? Terima kasih, like video ini kalau kalian suka, subscribe biar kita semua bisa sama-sama cari tahu berita unik tentang sepak bola. Sekian, see you di next video, and bye-bye!